Setelah 12 tahun lamanya menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu akhirnya harus lengser juga setelah kalah satu suara dari saingannya dalam sebuah voting yang dilakukan di parlemen Israel. Pemerintahan baru ini didukung oleh 60 dari 120 anggota parlemen. Sementara itu, 59 lainnya termasuk partai pendukung Netanyahu, dan satu orang saja yang memilih untuk tidak memberikan suara atau abstain. Sejumlah rakyat Israel bersorak-sorai turun ke jalan-jalan merayakan kemenangan atas tumbangnya Netanyahu yang dianggap sebagai rezim yang korup. Penggantinya yang tak kalah ganas dengan Netanyahu adalah pimpinan Partai Yamina yang berhaluan ultranasionalis Yahudi. Naftali Bennett dikenal sebagai seorang Yahudi yang religius. Ia rutin memakai kippah, sebuah peci khas bagi penganut Yahudi. Dia berada di front terdepan dalam menentang kemerdekaan Palestina. Bennett juga merupakan pendukung kuat bagi pembangunan pemukiman Yahudi yang dibangun secara ilegal di atas tanah Palestina. Bennett pernah juga menjabat sebagai menteri di kabinet Netanyahu. Di antaranya ialah ia sebagai menteri urusan diaspora, menteri pendidikan, dan juga menteri pertahanan. Bennett juga kerap melontarkan statement yang kontroversial. Di antara statementnya adalah, ketika kalian bangsa Arab masih memanjat pohon, kami sudah memiliki negara Yahudi di sini. Kami sudah lama di sini sebelum kalian. 1 Januari 2013. Saya akan melakukan apapun, menggunakan segala daya upaya untuk menjamin agar mereka rakyat Palestina tidak mendapatkan negaranya. 20 Januari 2013. Saya sudah membunuh banyak orang Arab dalam hidupku dan sama sekali tidak ada problem akan hal itu. 9 Januari 2014. Ketika Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, ia mengatakan era bagi negara Palestina telah berakhir. 9 November 2016. Saya meyakini bahwa partai kami adalah satu-satunya partai yang menentang pendirian negara Palestina di atas tanah Israel. Miliaran Muslim dan Kristen mengimani Bible. Saya anggap termasuk juga Anda. Saya tidak tahu. Jika Anda ingin mengatakan bahwa tanah kami bukanlah milik kami, maka saya menyarankan Anda pertama-tama untuk mengubah Bible, lalu kembali ke saya dan membawa Bible baru itu dan menyatakan bahwa tanah Israel bukan milik Yahudi. Sementara itu, tokoh-tokoh Palestina menyampaikan pendapatnya. Di antaranya adalah Sami Abu Zuhri, juru bicara pejuang Hamas, yang mengatakan, kami tidak mengharapkan perubahan apapun dari pemerintahan penjajah karena mereka adalah sama saja bersatu dalam kebijakan untuk membunuh dan merampas hak rakyat Palestina. Mustafa Baghouti, Sekjen Inisiatif Nasional Rakyat Palestina, juga menyampaikan pendapatnya. Pemerintah baru ini tidak ada bedanya dengan pemerintahan Netanyahu, sebab ini juga merupakan pemerintahan penjajah, pendudukan kolonial, diskriminasi, rasial, sebagaimana pemerintah sebelumnya, bahkan lebih buruk.